Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, kali ini saya Happy Nuryadin dengan NIM 19591098 dari kelompok 8 lokal PGMI 6D akan membawakan materi mengenai pembelajaran matematika, yaitu bilangan berpangkat dan bilangan logaritma serta penerapannya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 yaitu Happy Nuryadin, Intan Dwita, dan Husnul Khotimah dengan dosen pengampu Anisya Septiana MPD. Baik, yang selanjutnya. Nah, materi yang akan kami bawakan yaitu ada dua. Yang pertama mengenai bilangan berpangkat yang akan diterangkan atau yang akan disajikan oleh saya sendiri. Kemudian ada bilangan logaritma dan penerapannya yang akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Kemudian yang selanjutnya, kita masuk ke dalam materi, yaitu pengertian bilangan berpangkat. Nah, apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat itu merupakan bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi, bilangan berpangkat itu yaitu perkalian bilangan yang sama. Misalnya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, ataupun 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Atau contoh lain, 12 dikali 12 dikali 12. Nah, itu adalah perkalian yang berulang atau diulang-ulang dengan bilangan yang sama. Jadi tidak boleh berbeda. Misalnya 12 dikali 5 dikali 7 dikali 30 itu tidak sama walaupun perkaliannya berulang. Jadi syarat bilangan berpangkat tadi, perkaliannya berulang atau diulang-ulang dengan bilangan yang sama. Oke. Baiklah, di sini bilangan berpangkat terdiri dari bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat rasional, dan bilangan berpangkat real. Nah, di sini kami akan menyajikan 3, yaitu bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif, dan berpangkat 0. Nah, oke. Baik, langsung ke selanjutnya. Nah, operasi bilangan berpangkat atau operasi hitung bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif. Nah, bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Jadi pangkatnya di atas itu positif. Misal 2 pangkat 3 atau 5 pangkat 10, 5 pangkat 12, 5 pangkat 13, ataupun 7 pangkat 36, 7 pangkat 45. Jadi pangkat yang di atas atau bilangan yang di atas atau eksponennya itu berpangkat positif. Jadi tidak boleh negatif atau yang lain. Ini berpangkat positif, khusus yang berpangkat positif. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Jika A, boleh dilihat sendiri di sini. Yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan pangkatnya itu ditambah, atau A pangkat M plus N, seperti itu. Jadi pangkatnya ditambah. Di sini ada beberapa sifat dari bilangan pangkat positif. Nah, yang kedua, jika A berpangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Jika dikali pangkatnya ditambah, maka jika dibagi pangkatnya dikurang. Dengan syarat M harus lebih besar daripada N, dan B atau nilainya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Baiklah, untuk yang ketiga, jika A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, maka pangkatnya itu harus dikali. Jadi M dikali N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau ada dalam kurungnya, maka pangkatnya harus dikali. Oke. Kemudian yang keempat, jika dalam kurung A dikali B dalam kurung pangkat M. Nah, maka jika dipecah, maka pangkatnya akan sendiri-sendiri. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M itu sama dengan atau nilainya sama. Baiklah,
Untuk yang kelima yaitu jika dibagi dalam kurung A per B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada bilangan berpangkat negatif. Tadi bilangan yang berpangkat positif. Nah, untuk bilangan yang berpangkat positif, misalnya 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Oke, bilangan yang berpangkat negatif, di sini ada syarat jika A anggota bilangan R atau bilangan real, maka A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, atau bilangan utamanya itu tidak boleh sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat negatif. Jadi bukan bilangan pecahan, bilangan bulat yang negatif. Di sini ada contohnya, yaitu 2 pangkat min 3, yaitu jika 1 per 2 pangkat 3, maka sama dengan pangkatnya ditaruh di atas atau di sini. Nah, dalam kurung 1 per 2 pangkat 3, maka 1 per 2 nya dikalikan 3 kali, menjadi sama dengan 1 per 8. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu bilangan berpangkat 0. Selain bilangan yang berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif, di matematika juga ada yang berpangkat 0. Pangkatnya itu murni 0. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat positif dapat diperoleh jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Maka jika A berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi bilangan berapapun yang berpangkat 0, baik itu 20, baik itu 50, 20 pangkat 0 hasilnya 1, 50 pangkat 0 hasilnya 1, 100 pangkat 0 hasilnya 1, atau berapapun bilangan, 10.000, 1 juta pangkat 0, maka hasilnya tetap 1. Jadi berapapun bilangannya, berapapun nilai A, jika pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bilangan berpangkat. Dan materi yang selanjutnya yaitu bilangan logaritma yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Dwita akan melanjutkan materi kami, yaitu lanjutan dari Happy Nuryadin. Yang ketiga, yaitu poin ketiga, pengertian dari logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai berikut. A pangkat log B sama dengan C dengan syarat A lebih kecil dari 0. Dan pada penulisan logaritma, A log B sama dengan C, A disebut bilangan pokok dan B disebut bilangan numerius atau bilangan yang dicari. Nilai logaritmanya B lebih besar dari 0 dan C merupakan hasil dari logaritma. Yang keempat yaitu operasi hitung dan penerapan logaritma. Jika N adalah logaritma dari A dengan bilangan pokok P, berlaku P log A sama dengan N, maka Pn sama dengan A dengan A lebih besar dari 0 dan P lebih besar dari 0 dan P pangkat 1. Sifat-sifat logaritma yang pertama yaitu A log B sama dengan log B per log A. Yang kedua,
A log A sama dengan 1, kemudian P log A dikali A log Q sama dengan P log Q. P log AB sama dengan P log A plus P log B. Kemudian P logaritma A per B sama dengan P logaritma A per P logaritma B. 6A logaritma AN sama dengan N. P logaritma A 1 sama dengan 0. Kemudian yang ke-8, P logaritma AN sama dengan N dikali P logaritma A. Kemudian P logaritma AM sama dengan M per N dikali P logaritma A. Kemudian yang ke-10, P logaritma A sama dengan P logaritma AN. Kemudian yang ke-11, P logaritma A sama dengan A. Baik, itulah penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dengan NIM 19591117. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang penerapan logaritma dan kesimpulan. Nah, dengan munculnya penggunaan logaritma, perkalian ataupun perpangkatan yang besar menjadi hal yang sederhana dalam kehidupan nyata. Logaritma sangat diperlukan bagi ilmu pengetahuan. Nah, dalam sejarah ilmu pengetahuan, pengembangan tabel logaritma dan penggunaannya merupakan prestasi yang luar biasa. Para astronom masih menggunakan skala logaritmik untuk sumbu, grafik, dan diagram. Nah, penggunaan logaritma ini yang paling jelas adalah pada perhitungan skala Richter untuk gempa bumi dan desibel. Logaritma ini juga diaplikasikan dalam perhitungan frekuensi musik. Penggunaan lain fungsi logaritma adalah dalam bidang biologi, yaitu untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk, antropologi, dan keuangan, atau untuk menghitung bunga majemuk. Dan yang materi selanjutnya yaitu di sini ada kesimpulan. Nah, bilangan berpangkat merupakan bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan yang memiliki pangkat di dalam suatu bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif atau bilangan asli, pangkat bulat negatif, pangkat 0, pangkat rasional, dan pangkat real. Nah, logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan, maka dapat dinyatakan dalam logaritma. Pada penulisan logaritma A log B sama dengan CA disebut bilangan pokok dan B disebut bilangan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Nah, dalam kehidupan nyata, logaritma sangat diperlukan bagi ilmu pengetahuan dan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.